Basarnas Sulawesi Selatan melaporkan adanya penemuan jenazah pendaki gunung Bawah-Kareng, Kabupaten Goa. Jenazah tersebut ditemukan saat tim dari Basarnas Sulsel melakukan patroli di beberapa pos yang ada di gunung itu. Untuk informasi selanjutnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, Sayid Yulo Fadli, yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Halo Sayid. Iya, halo. Berapa orang pendaki Gunung Bawah-Kareng yang dilaporkan meninggal dunia dan apakah identitasnya saat ini sudah diketahui? Untuk saat ini pihak tim gabungan baik itu Basarnas maupun TNI Polri mengonfirmasi ada 2 korban yang dilaporkan meninggal dunia. Keduanya itu dilaporkan bernama Stephen dan Zainal. Sebelumnya Polres Kabupaten Goa itu mengonfirmasi 2 orang yang dilaporkan meninggal dunia saat turun dari Gunung Bawah-Kareng. Laporan tersebut namanya itu satunya Stephen, dia ditemukan meninggal dunia di pos 7, dan satu bernama Rian. Namun tadi ada konfirmasi ulang dari Kasubag Humas Polres Goa, AKP Mangatas Tambunan, dia mengonfirmasikan bahwa bukan Rian yang dilaporkan meninggal dunia, tapi Rian ini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan. Terus yang meninggal tetap 2, tapi yang satu bernama Zainal. Itu. Oke, baik. Dugaan awal, apa penyebab 2 orang tersebut akhirnya meninggal dunia? Dugaan sementara dari pihak kepolisian itu yakni hipotermia atau dingin, karena cuaca di Gunung Bawah-Kareng sendiri ini beberapa hari terakhir dilaporkan cukup dingin di sana, mencapai 14 Celcius kalau nggak salah. Oke, apakah ada korban lainnya yang mengalami hipotermia, Sayid? Ya, untuk sementara ini ada juga puluhan yang dikonfirmasi mengalami hipotermia. Sekiranya ada 10 orang yang data sementara ini yang dilaporkan. Mengingat padahal sebelumnya Kabupaten Goa telah menerapkan PPKM level 3, di mana tempat objek wisata seluruh di Kabupaten Goa itu ditutup sementara. Saya kembalikan. Oke, baik, Sayid. Bagaimana kemudian petugas gabungan mengantisipasi untuk pendaki Gunung Bawah-Kareng pada HUT ke-76 Republik Indonesia kemarin? Antisipasinya itu mengingat di Kabupaten Goa sendiri itu seluruh objek wisata baik itu alam maupun buatan itu ditutup sementara. Jadi petugas baik yang tergabung di Satgas Covid Tinggi Moncong Kabupaten Goa itu telah mendirikan posko penyekatan. Ada beberapa posko yang didirikan di wilayah Tinggi Moncong itu untuk mengantisipasi lonjakan yang biasanya dirayakan pada 17 Agustus bagi para pendaki. Terus hanya saja dikonfirmasi tadi oleh Kasubag Humas, pihak yang para pendaki ini itu mencuri waktu ketika para petugas penyekatan itu sedang beristirahat. Maka para pendaki yang lolos dari penjagaan ketat posko penyekatan itu diperkirakan dia naik pada malam hari atau dini hari. Oke, baik. Berikut hasil wawancara reporter kami bersama Kepala Basarnas Sulsel dan Kasubag Humas Polres Goa. Bahwa benar ada 2 pendaki gunung yang meninggal dunia di Gunung Bawah-Kareng. Pertama ditemukan meninggal dunia di pos 7, selanjutnya yang kedua ditemukan di pos 5 Gunung Bawah-Kareng. Nah, jadi sejak awal pihak kepolisian Polres Goa telah merilis imbauan kepada seluruh masyarakat khususnya pecinta alam untuk tidak melakukan ekspedisi baik ke Gunung Bawah-Kareng maupun ke Danau Tandra Lili, mengingat kondisi cuaca pada saat itu ekstrim, di mana sempat mencapai suhu 14 derajat Celcius. Jadi itu yang kita sudah lakukan. Kemudian untuk mencegah banyaknya masyarakat yang antusias melakukan pendakian ke Gunung Bawah-Kareng dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76,
kita juga melakukan penyekatan. Jadi pos penyekatan itu ada 2 di wilayah Tinggi Moncong dengan melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP serta Satgas Covid tingkat kecamatan. Tidak hanya di Kecamatan Tinggi Moncong, namun di wilayah hukum Polsek Tompok Bulu juga kita dirikan pos untuk mengantisipasi adanya pelaku wisata atau pendaki gunung. Ya baik, kami dari tim Basarnas melaksanakan siaga khusus mulai dari tanggal 15, 16, 17, dan 18 tahun 2021. Siaga ini atau siaga khusus ini tiap tahun kami laksanakan, biasa disebut dengan siaga merah putih, karena menjaga para pendaki untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dengan demikian kami tetap berjaga bersama dengan 72 potensi jumlahnya dari berbagai organisasi dan dari Basarnas, sehingga jumlah keseluruhan yang menjaga di pos-pos yang ada untuk di pendakian itu berjumlah 150 orang. Namun hingga saat ini dari hasil penjagaan kami temukan 2 orang korban yang meninggal dunia. Yang pertama di pos 7 dan yang kedua di pos 6. Dan keduanya adalah hipotermia yang dialami, dan kami dari tim SAR sementara kami mengevakuasi kedua korban tersebut untuk ke lereng gunung bawah Karaeng. Demikian live update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Tini Afsin beserta kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa.